sangat terbuka ya. Single MotoGP Mandalika, Wagub Ariza yakin Formula E merugi pada tahun pertama? Ditulis oleh Widodo SP dari Sword.com. Formula E yang kini sedang dalam tahap pembangunan sirkuit masih menarik untuk dibahas, terutama kalau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria boleh berkomentar atau memberi pernyataan. Maklum, pernyataan Wagub Ariza ini tidak jarang terkesan asal bicara hingga terdengar seperti ngeles. Sementara gubernur pilihan 58% warga Jakarta terkesan irit bicara. Mungkin menunggu momen yang tepat ketika kesuksesan proyek Formula E mulai tercium olehnya. Nah, belakangan ini selain komentar soal berkurangnya kursi penonton Formula E dari semula kisaran 40 sampai 60 ribu seats menjadi hanya 10 ribu seats dengan salah satu alasan masih pandemi, apa hubungannya coba? Ariza juga sempat memberi analisis soal keuntungan proyek Formula E. Tepatnya seperti ini. Seperti event kemarin Mandalika itu, tidak bisa di tahun pertama menutup semua kos yang ada, perlu waktu, ujar Riza pada Minggu 27 Maret 2022. Dengan pedenya bemper DKI 1 ini juga berkata kalau biaya pembuatan sirkuit yang tidak bisa langsung terbayar dengan hanya sekali balapan, tetapi yang paling penting adalah pengaturan keuangan agar acara bisa terus terlaksana. Ada hitungannya, tapi kan kelanjutannya positif ke depan. Kan ada cash flow-nya. Jadi Formula E ataupun Mandalika dan event-event lainnya tidak mungkin di tahun pertama bisa langsung untung. Katanya sok yakin. Boleh juga alasannya. Meski terkesan lip service seolah dia lupa kalau masalah transparansi keuangan akan menjadi dosa terusan yang akan dibicarakan selama orang bicara soal Formula E. Terutama soal kejelasan komitmen fee yang sampai sekarang belum ada penjelasan yang layak dipercaya dan bertanggung jawab soal itu. Belum lagi bicara soal pepohonan di kawasan Monas yang entah gimana nasibnya. Mungkinkah akan disulap menjadi beberapa ornamen atau malah menjadi kursi kehormatan yang diletakkan pada wilayah VVIP di sirkuit Ancol nantinya, sekaligus menjadi kejutan bagi para lawan politik Anies Baswedan? Entahlah, semua masih serba misteri kalau sudah membahas Formula E, ya kan? Kalau belum cukup, masih bisa ditambah seabrek pertanyaan lagi mengenai cara pembayaran, atau tepatnya upaya menjadikan proyek Formula E menjadi untung atau minimal balik modal. Cuma saya kasih tahu ya Pak Ariza, kabarnya proyek Formula E dikenal sebagai proyek yang bikin rugi dalam beberapa kali penyelenggaraannya loh. Saya harap Pak Wagub sudah tahu akan informasi ini, atau malah lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi soal perbandingan Formula E dan MotoGP yang disampaikan oleh Ariza tadi, yang bagi saya terdengar tidak apple to apple. Karena dari segi komersilnya saja sudah tidak bisa dibandingkan. Ibarat perbedaan event tinju amatir dengan tinju kelas berat. Kalau dibandingkan dua kelas event tinju tadi akan tetap ada si penontonnya, tapi akan terlihat jelas perbedaannya, termasuk dalam cara pengemasan dua kegiatan itu. Animo sponsor yang ingin membiayai hingga kualitas pertarungan yang disajikan di atas ring tinju tentu akan berbeda. Kalau nanti proyek Formula E yang tampaknya tetap akan terlaksana meski akan rugi banyak itu, next question yang perlu dilontarkan adalah apakah pejabat sementara atau PLT Gubernur DKI Jakarta akan meneruskan event tersebut supaya kerugian yang sekarang dialami diharapkan bisa ditebus dalam 5-10 tahun mendatang. Kalau saya sih kok sangat meragukan ya, apalagi jika nanti pemimpin yang akan mulai bertugas per Oktober 2022 seusai masa jabatan Anies Riza menemukan bahwa ternyata urusan keuangan Formula E tidak semudah yang mereka sangka. Saya masih yakin bahwa fenomena seperti puncak gunung es bisa saja ditemukan kalau sampai urusan keuangan dari Formula E dicermati, apalagi kalau sampai dilakukan audit oleh badan atau lembaga yang profesional dan tidak ada indikasi konco dewe dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi akankah proyek Formula E ini nantinya terselenggara dengan meninggalkan tumpukan utang dan masalah keuangan yang sukar diurai karena saking ruwetnya? Silakan menduga-duga sejak sekarang, karena aroma ketidakberesan terkait proyek Formula E ini juga sudah sejak lama tercium. Hanya KPK belum berani bertindak. Begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Membludak. Komite Pelaksana Formula E Irawan Sucahyono mengatakan kapasitas tribun sirkuit Formula E berjumlah sekitar 10.000 penonton. Ia menyebut angka tersebut bisa bertambah sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan hasil peninjauan dari tim Formula E Operations. Jumlah rumah dan sumur aja dipangkas, apalagi penonton Formula E. Ditulis oleh X Hardy dari sewar.com. Apakah pembaca sadar kalau berita terkait pemangkasan jumlah penonton Formula E menjadi hanya 10.000 orang ternyata sangat mirip dengan pemangkasan jumlah rumah DP 0 rupiah yang dibangun? Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah menjelaskan alasan pemangkasan target pembangunan rumah DP 0 rupiah. Alasannya karena dampak pandemi COVID-19. Pemangkasan pun tidak tanggung-tanggung, malah sangat brutal karena dipangkas sebanyak 95,5% dari target awal. Tadinya Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah DP 0 rupiah. Sekarang targetnya berubah menjadi 10.000 unit saja. Itu pun rumah yang terjual hanya 900-an unit saja. Artinya rumah yang terjual hanya 0,38 sekian persen dari target awal sebelum pemangkasan. Progres sekecil ini rasanya sangat keterlaluan sekali untuk ukuran Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana tidak? Ini diperparah oleh syarat yang memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Batas penghasilan maksimal bagi yang ingin memiliki rumah tersebut adalah 14 juta rupiah per bulan. Padahal sebelumnya program tersebut hanya bisa diikuti oleh warga berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah per bulan. Baru kali ini saya melihat pemangkasan target yang sedemikian parahnya. Ini akibat terlalu sombong, bisa menyediakan rumah terjangkau untuk rakyat kecil. Padahal Ahok pernah memberikan sinyal bahwa itu sulit dilakukan, kalau tidak mau disebut tidak mungkin. Dan sekarang seolah dejavu. Jumlah penonton yang sebelumnya sempat diproyeksikan mencapai 50.000 orang, ternyata ikut dipangkas hingga jadi 10.000 orang saja. Biasanya balapan motor atau mobil bisa menyedot minimal 50.000 hingga 150.000 penonton. Tapi menurut Jack Pro, target penonton awalnya malah 90.000 orang. Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesrah DPRD DKI Jakarta Anggarawi Citra Sastro Amijoyo merasa dibohongi terkait target penonton Formula E yang hanya 10.000 orang. Menurut dia, jumlah tersebut jauh di bawah perkiraan Jack Pro bahwa penonton mencapai 90.000 orang. Kita dibohongi berjamaah, kata dia. Jack Pro sebelumnya mengajukan proposal penyertaan modal daerah atau PMD 2020 senilai 767 miliar rupiah. Dalam proposal tersebut tercantum asumsi jumlah penonton menyentuh 90.000 orang. Formula E diperkirakan menyumbangkan pendapatan sebesar 536 miliar rupiah, di mana 120 miliar rupiah didapat